Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintakan Allah, juga tidak lupa takzim saya pada para ustadz yang hadir pada saat ini. Semoga kehadiran kita ini Allah berikan rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelompok yang paling Allah puji, yang Allah berikan pujian adalah kelompok majelis taklim. Kelompok yang selalu mengulang-ulang kembali firman Allah dan sunnah nabinya, dijadikan sebagai bahan perenungan, bahan iktibar, dan bahan mudzakarah, saling mengingatkan di antara kita semua. Pada malam ini kita teruskan kembali kajian mengenai dampak buruk maksiat yang ke-17, yaitu orang yang bermaksiat akan meninggalkan catatan buruk. Catatan buruk berupa kitab amal yang akan diperlihatkan nanti di hari kiamat. Nah, dalam catatan itu ada 7 poin yang menjadikan yang kita kira-kira ada di mana gitu. Nah, poinnya ini setiap poin selalu ada baik dan buruknya. Nah, kita sudah melewati poin pertama, yaitu dalam catatan amal kita akan dikelompokkan oleh Allah dalam kelompok gender. Sama kan ya? Kelompok gender itu dibagi lagi. Ada kelompok gender yang baik, kelompok gender yang buruk. Artinya kalau kita sebagai suami, apakah kita suami yang baik, suami yang buruk, ya kan? Istri yang baik, istri yang buruk. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, kita sudah membicarakan mengenai masalah kelompok baik dan buruk, yaitu kelompok baik itu muslimin, muhsinin, mukminin dan sebagainya kan. Kelompok buruknya kafir, fasik, zalim, durhaka, munafik, musyrik dan sebagainya. Alhamdulillah sudah kita lewatin di satu pertemuan. Kelompok ketiga, kita waktu itu membicarakan dalam catatan amal kita masuk kelompok yang dicintai atau yang dibenci oleh Allah, ya kan? Yang dicintai itu yang bertakwa, berlaku adil, berbuat baik. Yang dibenci itu kafir dan sebagainya. Sudah selesai. Kemudian pada pertemuan keempat, dalam catatan amal kita termasuk dalam kelompok yang dipanggil nama baik atau nama buruk gitu. Nama baiknya sudah kita bicarakan: Ali Imran, Maryam, Luqman Hakim, Zulkarnain, Taulut, Zaid bin Harisah. Ya. Lalu kelompok yang selanjutnya adalah golongan yang diberi julukan khas. Nah, ini pada malam ini kita akan bicarakan kelompok yang diberikan julukan khas. Ya, apakah kita masuk kelompok yang julukan baik atau julukan buruk? Julukan baiknya ada 4, yaitu ulama, waliullah, junudullah, dan ahlullah. Ulama, ya, waliullah, junudullah, dan ahlullah. Ulama itu orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Kemudian waliullah itu wali Allah, junudullah itu tentara Allah, dan ahlullah adalah keluarga Allah. Itu yang baik-baiknya. Nah, itu semuanya ada di Quran. Nah, insya Allah orang-orang yang ikut ngaji begini, ya, yang rutin ngaji ini masuk nih, bisa dalam kelompok waliullah, dalam kelompok junudullah. Jadi catatan amal kita bukan buruk tapi baik, ya kan? Nah, sedangkan yang buruk-buruk, julukan yang buruk tuh ada mukhtalim fakhur, togho, hamalatal hatab, dan humazatil lumadah.
Ini julukan buruk yang Allah berikan pada kelompok tertentu nih. Ya, saya ulangi ya. Mukhtalin fakhur itu artinya sombong dan membanggakan diri. Mukhtalin fakhur. Ya, yang kedua adalah togo. Togo itu melampaui batas. Kedua apa? Togo. 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 To dan goin. Togo. Artinya melampaui batas. Melampaui batas. Ya. Yang ketiga adalah hamalat al-hatab. Hamalat al-hatab, si pembawa kayu bakar. Nah, yang terakhir humazatil lumazah. Humazah al-lumazah. Yang ketiga tadi apa? Hamalat al-hatab. Hamalat al-hatab. Itulah istrinya Abi Lahab tuh loh. Wa bra'atuhu hamalat al-hatab. Berarti ada Al-Hab. Ingat ya, hamalat al-hatab itu bukan hanya julukan untuk istrinya Abi Lahab. Bisa untuk kita juga. Jangan main-main. Makanya diberi julukan itu. Ngerinya gini, kita meninggalkan catatan buruk di buku amal kita termasuk hamalatul hatab gitu loh. Makanya kita nanti uraikan. Terakhir, humazah al-lumazah atau bacanya humazatil lumazah. Pengumpat lagi mencaci maki. Nah, itu dia. Itu kelompok yang akan dibicarakan pada malam ini, di mana kelompok ini masuk dalam kelompok orang-orang yang diberikan julukan khas oleh Allah. Yang baiknya tadi kan, yang baik apa aja tadi yang baik? Hah? Ulama, waliullah, junudullah, dan ahlullah. Ya, ulama itu orang-orang seperti bapak-bapak ini, terus waliullah itu walinya Allah, lalu apa? Junudullah itu tentara Allah, ahlullah itu keluarga Allah. Itu yang baik-baik. Nah, Allah menjuluki orang-orang tertentu dengan ini. Nah, kalau yang buruknya tadi apa? Mukhtalin fakhur, togo, hamalat al-hatab, dan humazah. Nah, itu. Oh iya. Nah, kalau gitu itu dulu ya. Ya Allah. Baik, itu yang barusan ini kita tunda dulu karena saya masih punya utang menjelaskan kelompok yang kemarin yang dipanggil nama. Kemarin baru nama baik, nama buruknya belum. Maaf ya. Bawa, oh iya, insya Allah bawa. Ya, jadi malam ini kita masih teruskan kelompok yang dipanggil nama ya. Yang di namanya kita bawa nama baik, bawa nama buruk di catatan kita itu. Nama-nama yang baik udah kemarin ya. Apa tuh? Ali Imran, Maryam, Luqman Hakim, Zulkarnain, Tolut, dan Zaid bin Harithah. Nah, nama-nama yang jelek adalah 1 Azar, 2 Fir'aun, 3 Haman, 4 Korun, 5 Samiri, 6 Abu Lahab. Nah, udah kita bahas ini dulu ya. Ya. Jadi Azar, Fir'aun, Haman, Korun, Samiri, dan Abu Lahab. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan Samiri, golongan Fir'aun, sifat-sifatnya paling enggak kita niru gitu. Ya, maka catatan kita catatan yang buruk untuk generasi selanjutnya dan untuk kita sendiri di hari kiamat. Ya, jadi ada 6 nama yang kita akan bahas malam ini, yaitu Azar, Fir'aun, Haman, bukan Hamam, Haman, Korun, Samiri, dan Abu Lahab. Semua orang yang disebut ini adalah orang-orang pinter dunia. Orang yang bergelar kalau sekarang insinyur, doktor, profesor, jangan salah ini ya. Bahkan yang satu yang namanya Fir'aun, orang yang tidak pernah sakit sepanjang hidupnya. Orang kuat, sehat, kuat. Haman adalah insinyur sipil dan arsitek. Haman. Korun adalah konglomerat. Waduh, ini
Taipan ini kok. Pak Tom kalah ini. Ya. Abu Lahab adalah pamannya Nabi yang paling ganteng. Ganteng sekali. Hah? Yang dijual salah. Yang Kurang ganteng. sebenarnya yang juling itu bukan dia, istrinya. Istrinya itu juling memang, agak juling, tapi cantik juga. Tuh ya digambarkan tuh. Nah, lalu Azar adalah orang yang bertanggung jawab dengan menjamurnya penyembahan berhala. Ya. Tapi melalui kisah Azar kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang mengawali karir nabinya dengan memperjuangkan tauhid. Dia belum jadi nabi waktu dibakar itu, Pak. Waktu dibakar Nabi Ibrahim tuh belum jadi nabi. Jadi nabi setelah diselamatkan oleh Allah dari api, baru dia dilantik jadi nabi. Lalu punya anak Ismail dan Ishak. Sebelumnya belum jadi nabi, tapi jadi pejuang tauhid. Makanya adanya kisah Azar ini nanti kita akan lihat. Jangan sampai kita seperti Azar. Ya, oke kita mulai ya. Dari nama pertama Azar. Azar ini adalah digambarkan dalam 8 surat. Ya. 8 surat. Dia berdialog dengan Ibrahim. Konon Azar ini digambarkan abihi, namanya bapaknya Ibrahim. Tapi nanti kalau kita lihat Israiliyat nih, hadis-hadis dari Taurat nih yang dipelajari oleh Wahab bin Munabbih, Adi bin Hatim, Rasulullah juga mengizinkan untuk itu. Ternyata Azar itu bukan bapaknya Ibrahim, tapi pamannya. Karena menyesuaikan juga, merefer juga kepada ayat dan kepada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa setiap nabi tidak mungkin berasal dari turunan jelek. Setiap nabi nggak mungkin dari bibit jelek. Nggak ada. Jadi asalnya pasti orang bagus semua gitu. Nah, Azar ini salah satu kakaknya bapaknya Nabi Ibrahim. Ya, Azar ini. Nah, 8 ayat ini selalu dimulai dengan gini. Ingatlah ketika Ibrahim berkata pada bapaknya. Ya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata pada bapaknya. Tapi yang memakai nama Azar cuma satu di surat Al-An'am. Lainnya surat nggak pakai lagi cocok li abihi. Nah yang di Al-An'am li abihi Azar. Jadi karena penyebutannya cuma sekali, itu menggambarkan juga menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi dari Al-Azhar, menggambarkan bahwa Azhar bukan bapaknya, hanya pamannya. Itu pula lah yang kemudian Nabi Muhammad pernah diisukan oleh kelompok Salafi, maaf ya, bahwa bapaknya Nabi Abdullah pasti masuk neraka. Karena perkataan Nabi kepada sahabat Nabi yang datang, "Hai Nabi, bapakku ada di mana?" Nabi kan punya daftar orang-orang yang masuk neraka. Punya kan? Ada bukunya yang kemarin saya itu yang di hadis ya. Ini daftar orang neraka. Oh, bapakmu ada di neraka. Nangis tuh orang. Nangis pergi. Panggil lagi Pak Nabi. Inna abaka wa abina finnar. Ini hadisnya. Sungguh bapakmu dan bapakku di neraka. Untuk menghibur. Nah, pengertian inilah yang letterlock dianggap oleh kelompok-kelompok tertentu bapaknya Nabi pasti masuk neraka. Ditambah lagi Nabi pernah minta izin pada Allah untuk minta ampun untuk ibunya. Allah nggak mengizinkan. Tapi Allah mengizinkan Nabi berziarah ke kuburan ibunya. Diinterpretasikan, dimengerti oleh kelompok tertentu bahwa ibunya Nabi musyrik, pasti neraka juga. Jadi kesimpulannya mereka orang tua Nabi masuk neraka. Salah. Karena Nabi di beberapa kesempatan lain mengatakan, kami para Nabi tidak mungkin lahir dari rahim yang sesat. Ya,
Di keyakinan kita mesti dulu jangan baca hadis satu ini doang, wah ini neraka enggak. Nah ini juga li abihi Azar menunjukkan Ibrahim berkata pada pamannya yang bernama Azar. Karena di 7 ayat lainnya hanya li abihi, namanya cuma sekali disebut. Paham ya saya? Paham ya? Nah, apa aja dialog yang bisa kita ambil dari Azar dan Ibrahim ini? Pertama, Ibrahim itu rada-rada logis, sangat logis. Maka dia berkata pada bapaknya, kamu pantas gak sih sebenarnya nyembah berhala ini? Pantas gak kamu nyembah berhala ini? Langsung ditembak bapaknya. Kayak gak pantas deh. Orang gak bisa ngapa-ngapain disembah gitu. Bapaknya yang kebetulan produsen patung tersinggung. Maka di beberapa ayat ada nasihat Ibrahim yang komplit pada bapaknya. Kamu kalau nyembah ini dampaknya ini. Bapaknya muntah. Kamu gak terima saya jadi musyrik begini, saya nyembah ini. Kalau kamu masih begini terus saya rajam kamu, katain bapaknya begitu. Jadi bapaknya juga muntap gitu. Sehingga Ibrahim nggak takut, dia berlepas tangan. Oke, saya nggak tanggung jawab lagi, tapi saya akan mintakan ampun untuk kamu. Nah ini jadi, nah yang bisa kita ambil, Azar ini orang yang keras kepala, nggak mau dibilangin gitu. Sehingga ketika terakhir kemudian yang paling mengharukan nih, Ibrahim udah ngomong sama bapaknya, sama kaumnya. Kaumnya jawabnya begini. Kan Ibrahim bilang, ini kamu nyembah ini maksudnya apa sih? Nah, kata bapaknya dan kata kaumnya, kami itu cuma nyontoh bapak-bapak kami dulu. Lalu Ibrahim nembak, ya bapakmu sesat juga. Lah kaumnya bilang, kamu ini serius ngomong gini atau main-main gitu. Lalu Ibrahim memakai logiknya, mau saya buktiin nggak kalau kamu sesat? Ntar saya buktiin. Nah kaumnya lagi pesta nih sama Raja Namrud. Ibrahim datang ke hallnya itu, nggak ada berhalanya itu, hancurin semua. Hancurin semua kecuali satu yang paling gede. Ketika mereka datang, ini siapa nih? Pasti Ibrahim nih gitu. Oh enggak, itu yang gede yang hancurin. Lo kamu yang gede kan nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan patung, maksudnya ngancurin. Lah kalau dia nggak bisa ngapain kenapa disembah? Kata itu. Logiknya jalan. Di situ kemudian orang-orang pada kenyang semua karena malu, lalu bersepakat membakar Ibrahim. Nah di situ datang Allah, karena Ibrahim udah yakin bahwa dia dilindungi oleh Allah. Maka dalam beberapa hadis nanti ya, itu Nabi Ibrahim ketika dibakar itu datang Jibril dan Mikail membantu. Lalu keluarlah itu kalimat yang Allah membuat Allah sangat sayang pada Ibrahim. Ibrahim berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Maka Allah langsung berfirman kepada api, ya narun kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Sejak itu Ibrahim ditetapkan sebagai nabi. Dan para ulama kemudian bahkan Rasulullah menamakan dia adalah bapaknya tauhid dan juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi gitu. Nah, jadi melalui kisah Azar ini yang kita ambil, jangan sekali-kali keras kepala. Kalau kita ini memang terlibat dalam satu kemusyrikan, dibilangin sama orang, udah nurut aja deh. Bahayanya sangat bahaya sekali untuk nasib kita di akhirat nanti. Karena Allah gak mengampuni kan. Innallaha la yasriku asyirku bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 48. Ya gitu ya. Jadi Azar nih. Mari kita lihat dulu apa yang dikatakan Ibrahim kepada bapaknya. Surat Al-An'am ayat 74. Surat Al-An'am ayat 74. Wa isqala Ibrahima li abihi Azar. Ya, lihat ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata pada bapaknya Azar. Oke. Wa isqala Ibrahim li abihi Azar. Ingatlah seperti Ibrahim berkata pada bapaknya Azar. At-tattakhizu asnaman ilahatan. Apakah
maaf, asnaman alihah. Pantaskah kamu jadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Lihat, ini aroka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Saya memandang kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ini pendirian, Pak. Pendirian. Nggak kayak kita. Takut itu teman akrab gue marah, selamat Natal. Ngikut jadinya. Pakai perasaan. Ibrahim nggak pakai. Saya pandang bapak saya dan kaumnya sesat. Bodoh amat. Yang penting Allah nggak marah sama kita, betul? Begitu caranya bertauhid. Ini kagak, wah ini teman gue lama nih, Natal. Diem-diem Ustadz jangan tahu katanya, Natal ya. Tapi yang penting hati saya nggak munafik dong. Nggak sama mulut sama hati, ya. Tapi ini ada bukan ayahnya Ibrahim kan? Bukan, iya. Walaupun bukan ayahnya, keluarga kan, abihi. Bapaknya. Ya abi itu kan bisa, paman tuh bisa abi juga manggilnya. Ami, abi, khola, bisa macam-macam, ya. Oke, gitu ya. Jadi ini ayat ini menyatakan pendirian seorang Ibrahim terhadap kemusyrikan. Mau yang laksanain siapa kek, setan belang kek, pokoknya saya nggak setuju. Lo sesat lo gitu. Kita belum berani Pak, ya. Apalagi mau bos Cina. Natal Pak, wah, ya. Supaya dapat angpau ya. Parah ya. Begitu. Lalu lihat lagi sekarang, supaya kita ada gambaran ya, betapa kuatnya Azar ini dan betapa kuatnya Ibrahim ini saling bertentangan, ya. Mari kita buka yang lainnya lagi. Sekarang buka surat Maryam, surat 19 ayat 41 sampai 48. Ya. Waskur fil kitabi Ibrahim. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim dalam Quran ini. Innahu kana siddiqon nabiyya. Nah, sungguh dia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi. Jadi maksudnya Allah gara-gara kisah inilah dia jadi nabi itu loh. Oke. 42. Izqala li abihi. Nah, abihi doang kan? Enggak ada asar kan? Ingatlah ketika dia berkata pada bapaknya, "Wahai bapakku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, lihat, sungguh telah datang padaku sebagian ilmu pengetahuan yang enggak datang padamu." Jadi Ibrahim bilang, "Gue lebih ulama dari lu nih. Maka ikutlah aku, niscaya aku akan menunjukkan padamu jalan yang lurus." Coba, percaya diri kan? Oke, terus. "Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka pada Tuhan yang Maha Murah." Lihat nih ilmunya nih. Terus, "Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan." Terus, bapaknya berkata, "Bencikah kamu pada Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu gak berhenti ngomong, niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Jadi diusir dia. Diusir, diancam. Oke? Ya, diancam. Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan padamu. Aku akan minta ampun bagimu pada Tuhanku. Sungguh dia sangat baik padaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa pada Tuhanku. Mudah-mudahan aku gak akan kecewa dengan berdoa pada Tuhanku." Ya. Jadi ini pendirian Ibrahim. Cuman kita mesti berterima kasih sama Azar, sama bapaknya. Gara-gara sikap dia, maka kita tahu kita punya panutan lagi nih. Bapaknya tauhid, Ibrahim. Bagaimana dia keras ngelawan bapaknya keras juga nggak mau dibilangin, ya kan? Gara-gara Azar nih, ya. Jadi ibrohnya kita ambil. Tapi kita jangan mau jadi Azar maksudnya.
jangan mau mempertahankan kemusyrikan gitu ya. Itu kisah di surat apa tadi? Maryam. Sekarang buka surat Zukhruf, surat 43. Surat Az-Zukhruf, surat 43. Ayatnya 26 sampai 28. Ya. 26 sampai 28. Lihat baik-baik ya. Wa isqala Ibrahimu li abihi. Dan ingatlah kita Ibrahim berkata pada bapaknya dan kaumnya, wa qaumihi, kaumnya ya. Inni bara'um mimma ta'budun. Sungguh aku berlepas diri, aku enggak tanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Wow, ini pendirian lagi nih, berat ini ya. Sungguh saya nggak tanggung jawab loh ya, udah saya bilangin kamu gitu. Lihat, illalladzi fatarani fa innahu sahdin, ya kan, sayahdin. Tapi aku menyembah Tuhan yang menciptakan aku, karena sungguh Dia akan memberi hidayah padaku. Terus 28-nya, wa ja'alaha kalimatum baqiyatan fi aqibihi la'annahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat yang kekal pada kita-kita nih, supaya mereka semua kembali pada tauhid. Jadi ini udah pertapan nih, Ibrahim udah bersyahadat nih, saya nggak akan nyembah yang lain kecuali Allah. Ini hasil berantem sama bapaknya. Ya, berantem sama bapaknya. Berantemnya benar-benar. Bener, mau diancem, sana kamu pergi. Kalau enggak saya rajam kamu. Enggak, karena kalau kayak Itu anak durhaka loh. Wah ya. Sekarang kita lihat bagaimana Ibrahim menjadikan kaumnya itu yang udah bodoh jadi lebih bodoh lagi, malu, pakai logik yang tadi saya ceritain. Oke? Al-Anbiya, Al-Anbiya 52 sampai 73. Al-Anbiya 52 sampai 73. Wah, panjang ya, supaya mantep ceritanya. 52 sampai 73 ya. Udah dibuka semua. Mari kita mulai pelan-pelan. Ingatlah isqala li abihi, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya. Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Ya kan? Qalu, mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Udah dari dulu gitu, jadi kami cuma ikut doang gitu. Ngeles ya. Lalu Ibrahim berkata, sungguh kamu dan bapak-bapakmu sesat. Wah, nekat nih. Ini nekat nih. Ini orang berani nih. Terus mereka menjawab, apakah kamu datang pada kami dengan sungguh-sungguh atau kamu main-main? Maksudnya kamu ngomong ini bercanda, beneran sih? Lu bilang gue sesat ini bercanda apa beneran gitu loh. Ditantang sama kaumnya kan? Nah, lalu Ibrahim jawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi, Ia telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat memberikan bukti. Saya buktiin nih, kalau Tuhanmu ini Allah nih, saya buktiin nih, gitu ya. Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sudah kamu pergi. Nah, pergilah orang-orang nih, lagi pesta nih di istana. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur, berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Lalu datang orang-orang, siapa yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia orang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak. Maksudnya, ringkus, bawa sini, gitu ya. Ringkus, bawa sini. Tangkap Ibrahim, gitu ya. Mereka bertanya pada Ibrahim, apa kamu yang melakukan ini kepada Tuhan kami? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Tanyakan pada berhala itu kalau mereka dapat bicara. Maka mereka kembali pada kesadaran mereka dan berkata, sungguh kamu sekalian adalah orang-orang yang zalim pada diri sendiri. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk lalu berkata, sungguh kamu Ibrahim telah tahu kan
bahwa berhala itu nggak dapat berbicara. Ibrahim berkata, maka mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang nggak dapat berbicara, beri manfaat dan mudarat pada kamu? Lalu mereka berkata, celaka. Oh, ini masih Ibrahim. Uffin, celaka kamu. Apa yang kamu sembah selain Allah? Apakah kamu nggak paham? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar hendak bertindak. Lalu Allah berfirman, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, jadi dinginlah dan keselamatan bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lot ke sebuah negeri yang kami telah memberkainya untuk sekalian manusia, dan kami berikan padanya dan seterusnya. Dan sejak saat itu Ibrahim diangkat menjadi nabi karena keteguhannya dalam tauhid. Nah, tapi ibrah yang kita bisa ambil, jangan sekali-kali bersikap seperti Azar. Dibilangin yang benar, ngeyel, ngancem. Nah, dalam buku kita nanti, ini orang termasuk Azar bukan? Kita termasuk Azar bukan gitu. Ya. Satu. Nah, kemudian nanti di hari kiamat, kan Ibrahim pernah berdoa nih, wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku di hari kiamat. Ya kan? Di hari mereka dibangkitkan. Waktu itu Ibrahim di hari kiamat datang kaget, lihat bapaknya kok kayak terhina gitu. Sehingga dia protes sama Allah, ya Allah, aku kan dulu udah minta supaya jangan dihinakan. Hinaan apa yang lebih rendah dari ini? Bapakku begini nasibnya gitu. Lalu Allah berfirman, lihat di kakimu tuh, lihat di kakimu. Ada anjing kecil. Itu bapaknya. Yang tadi Azar tuh berubah jadi anjing itu. Anjing itu diangkat, dilempar ke neraka. Jadi orang musyrik nanti berubah jadi anjing. 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 Enggak ini gimana, bagaimana Allah menghinakan orang yang musyrik tuh loh, menyembah selain Allah. Lihat hadis nomor 1. Deh. Hadis nomor 1 dulu. Di apa? Ibrahim masih hidup, tahu nggak sih ajar apa? Apanya? Kan dia dibakar, wah mampus tuh Ibrahim itu. Iya. Ternyata kan dia masih hidup, Selamat. jadi nabi kan? Iya. Si Ajar tuh kondisi masih dia hidup, kayaknya apa? Sudah meninggal waktu jadi nabi itu. Oh, masih hidup semua. Masih hidup semua. Tapi udah nggak diangkat, udah diazab Allah. Sudah diajak Allah. Iya, dengan penyakit dan segala macam itu loh. Ya, lihat hadis nomor 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Ketika itu wajah Azar ada debu hitam. Lalu Ibrahim berkata pada ayahnya, bukankah sudah aku katakan padamu agar kau tidak menentang aku? Ini aku akan nurut sama kamu. Kata ayahnya di hari kiamat nih. Ayahnya berkata, kemudian Ibrahim menyeru pada Allah, wahai Rabb, Engkau sudah berjanji padaku untuk tidak menghinakan aku pada hari berbangkit. Lalu kehinaan apa lagi yang lebih hina daripada keberadaan ayahku yang jauh dariku? Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku mengharapkan surga bagi orang-orang kafir, maksudnya musyrik ya. Lalu dikatakan pada Ibrahim, wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu? Maka Ibrahim melihat di bawah kakinya ternyata ada seekor anjing hutan yang kotor dan kumal. Maka anjing hutan itu diperintahkan untuk diambil dari kakinya lalu dibuang ke neraka. Ini anjing hutan ini siapa nih? Siapa? Azar. Silakan lo. Kalau mau musyrik sekarang ke dukun, apa? Jadi anjing lo. Gitu. Ya. Udah? Itulah kisah Azar ya. Namanya disebut oleh Allah di Quran sebagai contoh jelek. Jangan sampai kita jadi Azar gitu loh. Ya. Tadi dia tukang apa? Ya di depan rumah saya lagi bangun rumah. Terus Dalam batin saya dia cuma aku apa? Gak ini anjing. Kalau ini ya Allah. Banyak orang-orang seperti anjing. Kecelakaan dengan anjing sialan dia. Oke, Pak. Ya. Dipahami ya? Ya, Pak ya? Dipahami kan? Paham. Dipahami. Paham ya?
Kedua, Fir'aun. Fir'aun itu sampai hari kiamat tidak akan pernah dipakai lagi namanya oleh orang-orang yang baru punya anak. Masa orang di bidan bilang, "Bu, namanya siapa anaknya?" Fir'aun, nggak mungkin. Karena namanya udah hina duluan. Iya. Padahal Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu nama jabatan. Raja. Oh. Kalau bahasa Inggrisnya Farao. Farao. Ya. Raja, sultan. Itu Fir'aun itu. Nama aslinya dia Ramses. Nama bapaknya Neptah atau Menes. Jadi nama asli itu. Nah, Fir'aun ini dipakai oleh Allah sebagai lambang kejelekan yang paling jelek. Kenapa? Coba buka surat 44. Surat Dukhan ayat 30 dan 31. Walaqad najjaina bani Israila minal azabil muhin. Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan. Ya, bukan siksa dari Allah. Lihat, min Fir'aun, dari azabnya Fir'aun. Lihat apa yang Allah gelari kepada Fir'aun. Innahu kana aliyam minal musrifin. Sungguh dia orang-orang yang sombong dan salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. Ingat ya, ini Allah langsung loh. Ya. Jadi ada dua cerita nih. Pertama, Allah bilang, sungguh kami Tuhan nih Allah menyelamatkan Bani Israel dari azabnya yang menghinakan. Azab siapa? Azab Fir'aun. Fir'aun itu, nah yang kedua, Fir'aun itu sombong, lagi melampaui batas. Nah ini yang makanya namanya sangat jelek. Ya, namanya jelek karena dia sombong dan melampaui batas. Sebetulnya puncak melampaui batasnya apa? Fir'aun ini didatangi sama tukang sihirnya. Kayaknya ada diramalkan tahun ini akan lahir, gitu ya, akan lahir seorang anak yang akan menurunkan kau dari kekuasaan. Lalu dia berfirman, bunuh semua anak laki-laki yang lahir. Padahal informasinya cuma satu anak yang bakal nurunin dia. Dia bilang bunuh semua anak. Bagaimana sih kalau nggak kejem itu namanya? Ngerti ya? Orang yang kenapa? Karena nggak sanggup dia nyari anak yang dimaksud. Orang yang menginformasikan orang tukang sihir. Kayak apa anaknya? Pokoknya baru lahir deh, baru lahir. Makanya nanti daripada dia dibiarin gede, gitu, dibiarin gede, kamunya jatuh dari kerajaan, mendingan. Lalu Fir'aun bilang, bunuh semua anaknya. Dan cara membunuhnya dalam hadis, di anak-anak yang baru lahir itu dijemput paksa dari rumahnya, kemudian dibuang ke buaya dibuang. Itu namanya musrifin, berlebih-lebihan, melampaui batas, ya. Itu lihat surat Al-A'raf 141. Wais, dan ingatlah hai Bani Israel, ya, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang mengazab kamu dengan azab yang sangat jahat. Yuqatiluna abna'ukum, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu. Dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Jadi ketika itu teror berlangsung. Semua anak bayi yang baru lahir maupun sampai umur 6 tahun habis semua. Itu yang bikin Allah marah, ya. Tuh sambungannya udah berlangsung terus. Akhirnya Fir'aun yang ini mati kan, ganti anaknya.
Fir'aun juga namanya gitu. Nah anaknya ini yang kemudian sombong nantinya, didatangi sama Musa, suruh nyelamatin Bani Israel, tetap berkelit, dikirim sama Allah belalang, darah dan sebagainya itu loh. Sampai dia sombong, sampai dia ngejar-ngejar Nabi Musa yang udah membawa Bani Israel menyeberang, ya kan, laut mati itu ya. Dia nyebrang, akhirnya Allah mengazab Fir'aun yang ini dengan menenggelamkan dia. Tapi sebelum tenggelam, Fir'aunnya bersahadat, sempat bersahadat. Lihat surat Yunus ayat 90. Ini Fir'aun ini akhirnya yakin bahwa ada Allah yang berhak disembah gitu loh. Ya. Ayat 90. Yunus ayat 90. Surat Yunus ayat 90. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, lihat Fir'aun nih, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Wah keren ya. Apa kata Fir'aun? Aku percaya, aku beriman, gak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jibril marah, maka Fir'aun disumpel sama tanah mulutnya. Jangan sampai dia syahadat terus, diampunin dia. Dulu dia bilang, saya Tuhanmu yang paling tinggi, gitu kan. Lihat hadis yang pertama. Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Jibril membungkam mulut Fir'aun dengan tanah karena khawatir dia mengucapkan dengan sempurna kalimat la ilaha illallah sehingga Allah merahmatinya. Jadi gagal tuh dia ngomong begitu. Belum sempat ngomong udah dibungkam duluan. Ya sama Jibril ya. Nah, nasibnya sekarang gimana Fir'aun? Nasibnya udah dalam Al-Quran, Fir'aun itu di alam barzah setiap pagi dan sore nontonin dirinya ada di neraka. Sekarang tiap pagi sama sore dia dipanggil Fir'aun sini, semua nontonnya nih, nonton dan di hari kiamat malaikat diperintahkan langsung oleh Allah memasukkan Fir'aun dan tentaranya dan kaumnya ke neraka, nggak dihisab. Nasibnya begitu. Jadi nasibnya udah jelas ya. Khusus Fir'aun ya, sekarang di alam barzah tiap pagi sama sore ngelihat dirinya ada di neraka, disiksa. Nanti hari kiamat datang nggak pakai dihisab, Fir'aun diperintahkan malaikat masukkan Fir'aun dan semua kaumnya ke neraka tanpa hisab. Itu nasibnya. Ada di surat 40 ayat 45 dan 46. Lihat ya, baik-baik ya. Fawaqahullahu sayyati ma makaru, maka Allah meliharanya dari kejahatan di budaya mereka. Ya. Wa haqqa bi ali fir'auna su'ul azab, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Di mana nih? Di alam barzah. Belum. Lihat, terus kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Lihat. Ya. Nah, dan pada hari kiamat dikatakan pada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya dalam azab yang sangat keras. Di mana? Neraka. Dia orang yang nasibnya langsung neraka, ini salah satunya Fir'aun nih. Dan di alam barzahnya diceritain sama Allah. Tiap pagi sama sore dipanggil dia. Sini loh.
Lihat tuh filmnya. Ya. Siksa mental. Oke, itulah Fir'aun. Singkat aja singkat. Ya, jadi udah apa? Yang pertama tadi siapa? Azar, kedua Fir'aun. Jangan jadi Fir'aun, jadi Azar. Tadi apa teh Farok itu kan? Farao. Farao. Heeh. Fir'aun juga. Fir'aun. Istilah bahasa sono. Kalau itu kalau Farok sama itu beda. Beda Faruk beda. Farao. Kalau bidang itu Farok. Bukan Faruk. Bapak ya. Yang ketiga siapa? Haman. Aman. Haman ini sebenarnya nggak kelihatan di Quran kekejamannya. Tapi dia itu pernah di beberapa ayat disuruh Fir'aun membangun gedung tinggi. Fir'aun nyuruhnya ada yang ngeledek. Hei Haman, bangunkan aku gedung yang tinggi supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Aku nggak percaya sama dia, gitu Fir'aun. Jadi Haman ini nurut aja, ya. Cuman di Al-Quran ada satu ayat yang menunjukkan bahwa Haman tuh 100% nurut menentang Musa, nurut sama Fir'aun. Jadi dia masuk golongan yang buruk-buruk lah pokoknya Haman ini. Lihat surat 40 ayat 23. Surat 40 ayat 23 dan 24. 23 ada? 24. Ya. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin. Dan sungguh telah kami utus Musa dengan membawa ayat kami dan keterangan yang nyata. 24-nya ini baru disebut nih. Ya. Ila fir'auna, kepada Fir'aun, wa Haman wa Qarun, dan Haman dan Qarun. Lihat baik-baik ya. Maka mereka berkata, mereka itu siapa? Haman dan Qarun. Ya. Ya. Musa itu seorang ahli sihir yang pendusta. Nah, di sini letaknya Haman dan Qarun sebagai antek-anteknya Fir'aun yang juga sama-sama dilaknat oleh Allah dan termasuk orang-orang yang langsung masuk neraka. Oke? Itu Haman. Itu Haman tuh ya, khusus. Padahal Haman itu arsiteknya piramid. Wah, dia hebat. Dia tuh ahli sipil, konstruksi, ya, desain interior. Wah, ya. Nggak pakai AI dulu, nggak pakai. Udah presisi. Oh, ITB belum ada. Belum ada ITB. ITM udah ada. Institut Teknologi Mesir. Oh, iya. Itu Haman nih Pak ya. Jadi maksudnya Al-Quran menerangkan bahwa Haman adalah antek-anteknya Fir'aun. Oke. Sekarang Qarun. Yang keempat Qarun. Lihat surat Al-Ankabut ayat 39. 39. Ya. Ini sejaman nih Fir'aun, Haman, wa Qarun sejaman sama Nabi Musa. Lihat ya, wa Qarun dan juga Qarun. Ya, Fir'aun dan Haman dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman. Oke? Tiga orang ini ya. Sungguh telah datang pada mereka Musa dan bawa bukti keterangan yang nyata, tapi mereka berlaku sombong di muka bumi dan tidaklah mereka orang yang luput dari kehancuran. Jadi Fir'aun, Qarun, Haman termasuk orang-orang yang menentang Musa dan akan dihancurkan oleh Allah. Lihat baik-baik tuh. Fir'aun, Qarun, Haman. Ya. Sekarang Qarun kita lihat. Kejelekannya banyak. Kejelekannya banyak. Coba kita sisir kejelekan dia. Surat Al-Qasas ayat 76. Al-Qasas ayat 76. Ini kejelekan yang pertama adalah dia pamer dan sombong. Dia pamer dan sombong. Lihat. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa. Oke. Jelas ya, berarti Qarun, Musa, Fir'aun, Haman satu zaman ya. Lihat baik-baik. Fabagho
alaihim, maka Qarun berlaku aniaya terhadap Bani Israel. Oke? Kami telah menganugerahkan kepadanya perbenaran harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, jangan kamu terlalu bangga, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Pertama, Qarun terlalu bangga sama kekayaannya, terlalu sombong dan suka pamer. Itu yang pertama. Lalu lompat satu ayat di ayat 78-nya, lihat. Di ayat 78. Lompat satu ayat di ayat 78. 78. Ya. Qarun berkata, ini kesalahan kedua nih. Sungguh aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini. Dek, kok bisa kaya sekarang? Wah, ya gue kan perginya habis subuh. Pulangnya subuh. Ya Ustaz kan yang nganter dong. Dia tinggalin Ustaz. Jadi ini kesalahannya Qarun yang diabadikan. Kalau Haman nggak kelihatan nanti Haman cuma ikut doang Fir'aun. Kalau Qarun dia diberikan harta oleh Allah banyak, tapi dia bilang satu saat nih, saya dapat beginian nih karena saya pinter, karena ilmu saya gitu ya. Maka nah lalu Allah bertanya, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat dari dia dan lebih banyak kumpulin harta, dan tidak perlu ditanya pada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Nah, maka nasibnya Qarun lompat lagi, lihat ayat 81. Nasibnya Qarun nih. Ya. Faghasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Qarunnya dan harta-hartanya semuanya ke dalam bumi. Makanya harta karun tuh. Ya. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidak pula lah dia termasuk orang yang dapat membela dirinya. Bapak bayangkan gak sih, dia tuh hartanya banyak, kuncinya dipegang sama orang-orang kuat, semuanya dimasukin dalam bumi sama Allah, gak ada yang bisa nolong. Loh, masuk semua hartanya. Itu azabnya saat itu ajaib kan, ajaib banget. Jadi Qarun itu nama jelek ya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, siapa-siapa yang orang yang meninggalkan sholat, nanti di hari kiamat bakal dikumpulin sama Fir'aun, Qarun sama Haman. Saking jeleknya tiga nama ini, maka di neraka orang-orang kita nih sekarang nih yang sengaja ninggalin sholat, dikumpulinnya sama mereka bertiga. Padahal gak ada kaitannya kita sama mereka. Maksudnya nama Fir'aun, Qarun sama Haman saking jeleknya mereka dikumpulin sama orang-orang yang nggak mau sholat. Gitu loh. Saking jeleknya namanya, Pak. Makanya maksudnya orang-orang yang sengaja ninggalin sholat itu punya sifat seperti Qarun atau Fir'aun atau Haman. Nama baiknya gitu. Nama baiknya kita dipertaruhkan gitu. Ya. Lihat hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW bahwa satu hari beliau menyebutkan tentang sholat seraya bersabda, barang siapa yang menjaga sholat maka sholat itu akan menjadi cahaya, hujah dan keselamatan baginya dari neraka pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak menjaga sholat maka dia tidak akan menjadi cahaya, tidak pula keselamatan dan hujah baginya. Dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun dan Haman dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini anaknya Abdullah bin Ubay itu yang dulu jadi orang munafik di Madinah. Tapi nggak ada di Quran, nggak ada namanya ya? Nggak ada. Di hadis ada. Nomor 3, nomor 4 lagi oke dong. Apa? Kalau nomor 3, nomor 4 lagi oke dong. 3 apa sih? Bukan Fir'aun. Subuh. Nomor 3, 4 bukan Fir'aun. Datang gitu ya.
Walaupun bincang-bincang ya Pak Tom. Walaupun bincang-bincang datang. Nah, Tapi Fir'aun punya itu cuma sadar apa dia punya. kalau raja di zaman dulu istrinya 100 Pak. Oh, tapi nggak apa Fir'aun. Ya nggak diekspos lah ya kan. Ridwan Kamil aja 5. Moto Fir'aun 1. Iya. Tapi dia nggak mau kemudian apa keturunan ditakutin. Seperti ada berita akan menggantikan ini. Iya. Ya, jadi yang kita ambil ibrohnya jangan sampai nama kita sama sifatnya dengan nama Fir'aun, Qarun, Haman ya. Siapa lagi tadi? Azar. Ubay juga. Ubay. Iya, Ubay bin Khalaf. Orang yang nggak mau sholat, Islam tuh nggak mau sholat. Orang munafik. Ya. Ngumpulin barang-barang sana. Orang selanjutnya Samiri. Bukan. Samiri orang biasa. Samiri ini ahli IT, Pak. Ahli IT. Hari apa? IT. IT. Iya, komputer. Iya. Jadi dia begini, Nabi Musa setelah nyebrang dari itu laut nih, kan kumpul Bani Israel semua. Nabi Musa bilang sama kaum semua, saya dipanggil sama Allah ke Baitul Muqaddas, ke Bukit Tursina untuk menerima firman beliau. Jadi Nabi Musa menerima firman 40 hari, 40 malam di Bukit Tursina. Dinitip sama Harun. Harun itu saudara sepupunya. Titip nih ya, kaum saya ini kaum kita semua nih. Disitulah Harun diangkat jadi nabi kan, ya, yang menjaga umatnya selama 40 hari 40 malam ke sana. Muncul Samiri nih. Musa datang. Samiri ini pernah menyaksikan, dia termasuk orang yang beribadah tekun, pernah menyaksikan, dipersaksikan oleh Allah gitu. Malaikat Jibril naik kuda melesat gitu waktu Musa nyebrang laut tuh. Jejaknya Jibril dengan kudanya itu diambil sama dia. Kalau orang sekarang buat jimat gitu. Kantongin. Musa pergi, dia bilang sama kaum Bani Israel nih, kumpulin emasnya semua. Emas perhiasan sama perunggu, emas perak semua kumpulin. Lempar sama kaumnya semua, dilempar. Sama si Samiri dibikin satu kotak berbentuk patung lembu dari emas. Jejaknya Jibril tadi ditaruh di situ, bunyi. Dipanggil nih, dia jawab, pokoknya bunyi kayak komputer. Disembah. Wah, demen banget ada yang ajaib gitu. Gara-gara bisa bunyi. Jadilah mereka kaum yang menyembah patung lembu dari emas bikinan Samiri. Jadi Samiri ini termasuk Bani Israel yang sekarang namanya dipakai jadi logo Amerika. Uncle Sam tuh loh, Uncle Sam Samiri yang nunjuk begini pakai topi itu Samiri tuh. Sam. Ya. Nah, Musa datang kaget ya, dia ambil Harun tuh, dia jenggotnya dia tarik gitu. Kamu gimana sih? Saya nitip kau ini, jangan marah dulu. Saya juga bingung gitu. Karena hari semuanya kalah dia. Samir itu orang yang bisa ngomong, dia nipu lah kayak magic itu. Nih kalau mau nyembah Tuhan nih, ini Tuhan kita ini sebenarnya bisa bunyi nih gitu ya. Lalu disidang dia sama Musa, baru dia ngaku, saya melihat ada jejak malaikat Jibril, saya ambil aja pasirnya, lalu saya jadikan sihir gitu loh, saya patung gitu loh, diabadikan oleh Allah. Kisahnya banyak ayatnya, coba kita lihat pelan-pelan ya. Nggak apa-apa kan Pak? Ya dikit lagi ya, tunggu 1 menit lagi lah. Lihat Al-A'raf 148. Al-Araf 148 sampai 152.
Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Ya. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan dapat pula menunjukkan jalan pada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sesembahan dan mereka adalah orang yang zalim. Ini Allah menceritakan yang zalim itu bukan Samiri kan? Ya. Tapi kaum Musa kan ya? Oke. Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat pada kami, tidak aman kami masih orang yang rugi. Terus, dan tatkala Musa telah kembali pada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh atau Taurat dan memegang rambut Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, hai anak ibuku, maksudnya Musa dan Harun itu satu ibu lain bapak ya. Sungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu jadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku dalam golongan orang zalim. Musa berdoa, ya Tuanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkan kami dalam rahmat Kau Maha Penyayang dan Penyayang. Terus terakhir, sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan mereka dalam kehidupan dunia. Demikianlah kami memberi balasan pada orang yang membuat kebohongan. Oke, itu ringkasnya. Sekarang detailnya yang menyebutkan Samiri. Surat Toha ayat 85, ini panjang nih Pak ya. 85 sampai 97. Nggak apa-apa Pak ya. Coba saya minta bergantian membaca terjemahannya. Dari mulai Pak Ustadz dulu. Toha 85, lalu nanti terus bergiliran ya. Kita lihat ya, sampai 97. Pak, mulai. Surat Toha ayat berapa? 85 sampai 97. Sampai 97. Iya. Nanti dibaca bergiliran. Ya. Oke. Mulai. Ya Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Ya, baik-baik. Ada apa? Wa adallahu Samiri. Ya. Oke, terus. Dek. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dan Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepada suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar pemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu denganku? Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Kemudian dari lubang api itu dia sendiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhanmu Musa. Tetapi dia Musa telah berkata. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka? Terus Pak Ustadz tadi ingin. Ya. Dan sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya patung anak sapi. Kami bisa kembali kepada kami. Terus Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat? Sehingga engkau tidak mengikuti aku, apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku? ya. Dia Harun menjawab, wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku.
Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku. Bapak Eno. Oh, tidur. Pak Rudi. Dia Musa berkata, apakah yang mendorongmu Nah, ini. demikian, wahai Samiri? Ya, Pak Sugeng. Sambil. Atau Samiri menjawab, Ya. aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, Nah, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku mengikuti. ya. Ya terakhir, apa Ustaz? Ayo, berkata Musa. Musa berkata, "Berhentilah kau, maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah, Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan memakannya, kemudian sungguh kami akan menghamburkannya apinya ke dalam laut." Ya. Lihat baik-baik di ayat 96 tadi. Samiri ngaku Jibril maksudnya. Jadi Jibril naik kuda. Dia ambil jejaknya. Ini maksudnya Jibril ya? Iya. Ini pasirnya itu dia hajar ke anak lembu yang dibakar. Brek, berubah jadi apa? Sesuatu yang mengagumkan gitu loh. Bunyi gitu. Hayya 'alas shalah. Wah, bayangkan tuh, Pak. Zaman itu ada keajaiban di mana Tuhan bisa digeser. Musa biarin ngomong sama Tuhan yang asli, kita bikin Tuhan baru. Gara satu orang namanya Samiri. Jadi sekarang kalau ada orang yang bikin sesat orang lain, ya ngajak-ngajak namanya Samiri. Nah kita Itu saat apa tadi? Ketawa tadi kita ngomong nyebrang laut itu. bareng sama Nabi Musa. Iya kan Jibril kan ngawal. Ikut ya. Ngawal naik kuda kan. Terus sendiri. Lihat tanahnya, dia ambil. Dukun Samiri, ya. Jadi itu dia warga biasa gitu. Warga biasa, tapi memang ini Peter ngomong. Diplomasinya. Nah, makanya ini Tuhan kita datang nih. Kumpulkan semua emasnya. Buat zakat, emas dikumpulin, dibakar, tambahin genggam itu, jadi anak lembu yang bisa bunyi. Wah, kumpul ya nyembah. Itu IT-nya pakai apa? Jadi bikin IT. IT. Ya itu bisa bunyi Oh, dari pasir ke bahan. Bikin komputer baru. Emang yakin dia bisa udah tahu bahwa ini bakal bisa jadi bunyi ya? Ya itu ya berarti kan orang Dunia, ilmu dunia itu punya ya. Jadi nggak ada. Tapi yang bisa kita ambil pelajarannya, siapa-siapa yang bikin orang sesat dengan ilmunya, dialah Samiri. Nama buruknya Samiri gitu. kalau saya nggak hadir ngaji, saya baca Al-Quran Samiri. Siapa? Nah iya. Aman Samiri kan di dalam Indonesia masih asing, Pak. Itu wajarnya honor buat Ustadz tuh itu. Jadi bikin tahu kan. Asing itu apa Samiri namanya. Dan salah Samsuri. Jadi Pak paham ya? Korun sih udah. Paham ya? Ada orang namanya Samiri, tapi dia biang kerok. Sampai Nabi Allah itu sampai marah sama dia. Kamu kenapa begini? Saya cuma iseng aja nafsu pengen supaya orang sesat gitulah. Jangan ngaji mulu, jangan sholat mulu gitu. Caranya membuat mereka takjub dengan sesuatu yang saya buat. Kebetulan saya punya jimat yang saya ambil dari jejak Rasul, gitu loh. Ambil. Kok tahu itu di Jibril? Hah? Kok tahu di Jibril? Ahlap. Mana gua tahu. Berarti dia orang berilmu. Iya, makanya lagi mikir. Kok dia ngerti langkahnya Jibril? Nah, itu lah. Pokoknya mantap lah. Gitu lah. Gimana? Tidak terakhir ini maksudnya Musa. Jejak Pak Harun. Jibril. Jibril, malaikat. Jibril naik kuda. Maaf Ki, itu kan Jibril goib gitu kok dia jadi Jibril kadang-kadang kalau perang sama bantuin Nabi berubah jadi manusia. Oh. Tapi gagah. Iya. Wah, si ini bilang, "Imam, manusia nih mungkin malaikat nih Nah, Rasul." kayaknya begitu. Nah, hajar jejaknya. Dia anggap itu bertuah pasti gitu loh. pikirannya sampai ke situ ya. Iya. Seminya dukun-dukun juga. Nah, iya. Masuk akal.
Tapi yang kita ambil bukan itunya, yang kita ambil siapa-siapa yang berniat pengen belokin orang dari jalan Allah, dialah samiri. Ya. Jangan sampai di dalam catatan amal kita nih jadi samiri nama kita. Gitu. Paham ya? Yang bikin hawa nafsunya kesaktian itu. Iya. Jadi kesaktian ini merupakan cobaan juga. Wah. Coba istidrat. Iya. Oke, masih kuat. Tinggal satu. Abu Lahab. Tinggal satu nih, Abu Lahab. Walaupun udah 1 jam 10 menit nggak apa-apa ya. Baru sebenarnya Baru 11:11 ya kan. Abu Lahab, mari kita lihat dulu surat Abu Lahab sampai ayat 3 aja. Tabbat yada, binasalah kedua belah tangan Abi Lahab watab, dan pasti binasa. Dulu ya. Jadi ini karena Allah yang ngomong langsung, berarti kayaknya Allah gencet nih. Ini orang udah gak diampunin lagi. Binasa kamu dan pasti binasa. Oke. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidak berfaedah. Ya, setelah dikecat tuh semua hartanya dan apa yang diusahakannya. Enggak Allah hitung lagi. Jadi Abu Lahab dianggap nggak punya kebaikan. Oke. Abu Lahab nama asli siapa ya? Kemarin daftar kunyah. Abu Lahab nih. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Wah. Parah. Terus nih yang paling parah di sini. Saya lanaron zatal lahab. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Itu udah laknat Allah. Udah rencana Allah tuh, ya di ayat 3 itu. Nah, kenapa sih? Kenapa dia begini? Kesalahan dia adalah ketika Nabi berdakwah, Nabi berdakwah nih. Dia itu orang yang di belakang Nabi langsung nih ngikutin, terus bilang gini, jangan percaya, orang saraf. Kalau enggak Nabi lemparin batu sama dia. Lemparin batu. Itu gila itu. Padahal itu yang dakwah itu ponakannya. Ponakannya, anaknya Abdullah. Ya kan? Jadi diledek-ledek, dilemparin batu. Lihat dulu hadis nomor ke-4. Dari Rabi'ah bin Abbad Ad-Dwali, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dari rumah ke rumah di Mina sebelum beliau hijrah ke Madinah dengan seruan, lihat baik-baik, ya ayuhan nas innallaha ya'murukum an ta'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Hai manusia, sungguh Allah memerintahkan kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ternyata di belakang beliau ada seorang laki-laki yang berkata, hai manusia, sungguh orang ini bermaksud nyuruh kalian agar meninggalkan agama nenek moyang kalian. Aku bertanya, siapa orang ini? Ada yang menjawab, Abu Lahab. Jadi lagi Rasulullah bilang, ayo sholat, ayo nyembah Allah. Di belakang ada Abu Lahab bilang, jangan nih, wah, jangan terpengaruh gitu. Itu satu. Yang kedua, hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Dari Tolik Al-Muhairibi, dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW melintas di pasar Zul Majas. Beliau menggunakan pakaian merah. Beliau berbicara pada orang ramai mengatakan, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Seorang mengikuti beliau lalu melempari dengan batu sehingga membuat 2 mata kaki dan 2 urat di atas tumit beliau berdarah. Orang itu berkata, wahai manusia, jangan kalian mentaatinya, dia adalah pendusta. Aku bertanya, siapa laki-laki ini? Mereka menjawab, pemuda Bani Abdul Muthalib, Muhammad maksudnya ya. Lalu aku bertanya lagi, siapa laki-laki yang mengikutinya, yang lempari dengan batu? Mereka menjawab, Abdul Uzza Abu Lahab. Jadi ini orang udah gencar banget ngehalangin dakwah. Ya, jadi kalau ada ustadz yang lagi mau ceramah di masjid, disengkat kakinya. Nah, ada Abu Lahab nih, Abu Lahab ya. Kepengen nyengkat, tapi belum nyengkat, kepengen nyengkat. Itu belum kejar. Ini keterlaluan nih orang nih. Nah, yang membuat turunnya ayat Tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab tuh bangun tidur jam 6 pagi gitu ya. Dengar ada Muhammad lagi dakwah di Jabal Qubais. Manggil orang Mekah semuanya, sini Mekah. Kamu percaya nggak kalau saya ngomong begini? Percaya, kamu percaya ngomong gini? Lah Abu Lahab bilang, celaka kamu Muhammad.
Cuman gara-gara kamu ngomong gini aja saya bangun dari tidur. Lalu turun ayat, tabat yada, celaka Abu Lahab. Gitu, dibalas sama Allah. Nah itu ada di hadis terakhir, hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Dari Ibnu Abbas dia berkata, ketika turun ayat dan berilah peringatan pada kerabatmu yang terdekat, ini surat Al-Mudaththir kalau nggak salah ya. Maka Rasulullah SAW keluar dan menaiki bukit Safa, lalu berteriak seolah-olah memanggil, wahai para sahabatku. Sebagian dari mereka bertanya-tanya, siapa yang berteriak itu? Sebagian dari mereka menjawab, Muhammad. Maka mereka mulai berkumpul ke arah beliau. Lalu beliau pun bersabda, wahai Bani Fulan, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Muthalib. Maka mereka semua pun menghampiri beliau. Lalu beliau berbicara lagi, bagaimanakah pendapat kalian seandainya aku kabarkan pada kalian bahwa satu pasukan tentara berkuda akan keluar melalui kaki bukit ini untuk menyerang kalian? Apa kalian percayaku? Mereka menjawab, kami tidak pernah mendapatkanmu berdusta. Beliau melanjutkan, sungguhnya aku membawa berita peringatan pada kalian tentang azab yang pedih. Saat itu Abu Lahab berdiri di tengah-tengah manusia mencela, celaka kamu, apakah kamu minta kami berkumpul hanya untuk mendengar perkara ini? Lantas Abu Lahab berlalu pergi. Maka turunlah ayat, tabat yada Abi Lahab wa tab, dan pasti binasa. Itu gara-gara Abu Lahab protes pada Rasulullah celaka, dia langsung dilaknat, celaka juga kamu dan pasti binasa. Itulah. Jadi orang yang suka ngalangin dakwah orang lain, orang-orang mau ngaji bilang ngapain ngaji lah, kayak veteran lain. Abi Lahab. Nah, demikian. Semua bermanfaat. Nanti kita lanjutkan Jumat depan dengan golongan yang diberi julukan khusus oleh Allah yang saya sebutkan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.